Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta pelatihan TPK yang berbahagia? Ya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk mata pelatihan penunjang, yaitu anti korupsi. Sebelum kita memulai, Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk menyemangatkan diri kita terlebih dahulu. Halo Bapak Ibu. Halo Bu, Pak, gimana semangatnya? Oke, baiklah kalau begitu mari kita berdiri dulu yuk Bapak Ibu, semuanya berdiri dulu. Yuk kita semangatkan diri kita, dan sebelumnya boleh HP-nya dipegang Bapak Ibu, HP-nya dipegang, ya diangkat, dan kemudian silakan boleh HP-nya ditelungkupkan seperti ini, sehingga Bapak Ibu sementara waktu selama 2 JP ini kita tidak dulu memegang-megang HP kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu, yuk kita semangatkan diri kita dengan tepuk semangat. Ya Bapak Ibu ya. Ya, tepuk semangat. Ikuti aba-aba saya ketika saya katakan mana semangatmu. Bapak Ibu, ini semangatku. Kemudian ketika saya bilang beri 1 semangat, beri 2 semangat, Nah, kita akhiri dengan tepuk salut Bapak Ibu ya. Bisa ya? Oke, kita coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Beri 1 semangat, beri 2 semangat, beri 3 semangat, semangat. Lihat, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali, dan selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari tentang anti korupsi. Dan sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ini sudah hari ketiga, bagaimana Bu Dini, Pak Mukti, dan Bu Rina? Apakah selama pembelajaran ini Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan manfaat dari apa yang Bapak Ibu pelajari? Kalau Bapak Ibu belum bisa melihat sisi manfaatnya, maka silakan Bapak Ibu nanti pelan-pelan ya coba dirasakan, pasti ada manfaat dari apa yang selama ini mungkin Bu Dini merasa menjadi beban, menjadi peserta karena tidak sesuai dengan minatnya, dan juga Pak Mukti yang merasa bahwa tugas-tugasnya terlalu banyak. Tetapi jika Bapak Ibu melihat manfaat dari pelatihan ini, maka pastinya Bapak Ibu akan menjadi hilang rasa-rasa beban tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Rina. Tetap semangat dan terus antusias dengan pelatihan ini. Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari pengertian dari anti korupsi. Kita lanjutkan ya dengan mengapa sih orang melakukan korupsi. Orang melakukan korupsi seperti apa yang terlihat di dalam slide ini, Bapak Ibu ya, bisa disebabkan karena 2 faktor. Apa itu? Yaitu niat dan kesempatan. Nah, kalau kedua-duanya ini ada, maka terjadilah yang namanya korupsi. Baik Bapak Ibu, untuk itu selanjutnya saya undang komentar Bapak Ibu bagaimana dengan konsep ini. Bapak Ibu boleh memberikan pandangannya. Sebentar, jadi Ya. itu berdasarkan teori itu wajib ada antara niat dan kesempatan baru terjadilah korupsi. Iya betul Bu Dini. Jadi Bu Dini klarifikasi ya. Betul, ketika orang itu dikatakan melakukan korupsi ya, jika kedua faktor tersebut ada, niat ada dan kesempatan ada. Tapi saya tidak setuju Bu ya dengan pendapatnya Ibu dan Ibu Dini ini ya. Menurut saya bukan dari 2 faktor itu. Menurut saya hanya 1 faktor. Faktor niat itu yang menyebabkan korupsi. Karena menurut saya itu kalau kesempatan itu bukan karena faktor, karena kesempatan itu bisa dibuat,
bisa dibikin-bikin kesempatan ya. Jadi kalau misalnya niatnya sudah sangat kuat ya, sudah ada di dalam hati dia niat korupsi, walaupun bagaimana kesempatan itu bisa diatur ya, bisa dibuat-buat ya. Menurut saya itu Bu Dini. Jadi kalau misalnya dua itu menurut saya tidak perlu yang dua ini, faktor dua ini nggak perlu. Yang penting kesempatan itu bisa lah, bukan salah satu faktor. Kalau menurut saya faktor yang paling utama adalah niat. Oh, saya setuju dengan teori ini Pak, dua-duanya harus ada Pak. Ini kalau orang sudah punya niat yang nggak bagus ya, niat Bapak dan Ibu, bagaimana menangani konflik di kelas? Cepat dan tanggap saat konflik terjadi. Pendekatan peka konflik. Membantu mengatasi konflik yang terjadi agar tidak berkepanjangan. Konflik dikelola secara langsung dengan memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi. Tugas fasilitator hanya sebagai penengah dan pendengar. Fasilitator perlu meredam emosi peserta, menjelaskan kepada peserta akan pentingnya solidaritas, toleransi, saling pengertian. Fasilitator memberikan kesimpulan dari perbedaan pendapat yang terjadi. Ya, seru banget ya diskusinya ya. Jadi betapa semangatnya ini ya, antusiasnya sangat besar terhadap apa yang sedang kita bahas ya. Jadi kalau Pak Mukti berpegangan teguh pada kalau yang namanya faktor itu niat saja gitu. Kalau kesempatan itu memang sudah ada gitu ya. Nah, ini yang ternyata masih berbeda pandangannya dengan konsep yang tadi disetujui oleh Bu Dini. Bu Dini sangat setuju bahwa harus dua-duanya ada. Jadi faktor dari luar atau eksternalnya itu adalah kesempatan ya. Nah, untuk itu kesempatan ini Bapak Ibu seperti yang kita sudah ketahui bisa kurangi dengan adanya sistem pengendalian internal di organisasi masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk kesempatan sebetulnya memang seperti apa yang disampaikan Pak Mukti itu faktor eksternal gitu ya. Jadi sementara kalau untuk niat ini adalah faktor internal ya Bu Rina, faktor internal, faktor yang ada di dalam yang bisa dikendalikan oleh diri kita. Kalau faktor eksternal itu kita sulit mengendalikannya. Jadi di faktor internal ini tadi dikatakan oleh Pak Mukti ketika dia istilahnya ada, nah ini kesempatan bisa dicari-cari. Oleh karena itu ini yang harus dikuatkan dengan mengimplementasikan apa Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu? Nilai-nilai ya, nilai-nilai anti korupsi. Jadi Bapak Ibu Dini dan Pak Mukti nggak apa-apa mempunyai pandangan yang tidak sama, tetapi pada hakikatnya kalau ditarik lagi ke ujungnya itu pada dasarnya sih dua-duanya tidak ada yang salah. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk komentarnya. Dan kita akan lanjutkan lagi kepada materi pokok yang kedua.